Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nucap Mahali, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariat dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya membuat video untuk tugas UTS mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi. Baik, dalam video ini kita akan mereview 3 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yaitu yang pertama, fatwa tentang penundaan keturunan atau program KB yang dikeluarkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua, fatwa tentang menikah tanpa izin istri pertama yang dikeluarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan yang terakhir, fatwa tentang pernikahan beda agama yang dikeluarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita akan menganalisis fatwa-fatwa ini berdasarkan masalah hukum yang dikaji, argumentasi hukumnya, serta kaitan fatwa dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, menggunakan teori fungsi fatwa dan teori karakter fatwa. Baik, masuk dalam fatwa yang pertama, yakni fatwa tentang penundaan keturunan atau program KB. Fatwa ini membahas hukum menunda atau membatasi keturunan dalam Islam, khususnya melalui program keluarga berencana atau KB. Pertanyaannya adalah, apakah menunda keturunan diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana hukum KB dalam Islam jika bertujuan untuk kesejahteraan keluarga? Dan apakah KB bertentangan dengan anjuran Islam untuk memiliki banyak keturunan? Baik, argumentasi yang disampaikan dalam Ustadz Khalid Basalamah ialah merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, menikahlah dan perbanyaklah keturunan karena aku akan membanggakan banyaknya umatku di hari kiamat. Dan menunda keturunan dengan alasan syar'i diperbolehkan. Dalam kaidah fikih, keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Jika menunda kehamilan alasan kesehatan atau kesejahteraan, maka hukumnya diperbolehkan. Dalam pandangan hukum di Indonesia sendiri, program KB dianjurkan sebagai bagian dari perencanaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. MUI juga membolehkan KB, tetapi dengan syarat tidak bersifat permanen dan tidak merusak kesehatan. Adapun kaitan fatwa dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, teori fungsi fatwa atau takyidi, fatwa ini memperkuat kebijakan negara terkait KB dengan tetap menyesuaikannya dengan nilai-nilai syariat. Dalam teori karakter fatwa, ini termasuk dalam demokratik. Dan fatwa ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan muslim untuk memilih metode KB yang sesuai dengan prinsip agama. Fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan adanya fatwa ini, umat Islam tidak perlu ragu mengikuti program KB selama masih dalam batasan yang diperbolehkan syariat. Yang kedua, yakni fatwa tentang menikah tanpa izin istri pertama. Fatwa ini dikeluarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Yakni fatwa ini membahas hukum poligami tanpa izin istri pertama. Yang menjadi permasalahan ini, apakah seorang suami boleh menikah lagi tanpa izin istri pertama? Bagaimana hukum poligami dalam regulasi negara? Apakah hukum Islam dan hukum negara tentang poligami bisa diselaraskan? Baik, argumentasi hukum dari fatwa ini, yakni Ustadz Abdul Somad mengambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berarti, jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Islam tidak mewajibkan izin istri pertama untuk poligami, tetapi keadilan dalam rumah tangga adalah syarat utama. Dalam hukum poligami sendiri, dalam regulasi Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 465 mengatur bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin istri dari istri pertama dan persetujuan pengadilan agama. Tujuan aturan ini adalah untuk melindungi hak-hak istri pertama dan agar anak tidak dirugikan dalam pernikahan poligami. Untuk kaitan fatwa dengan perkembangan hukum Islam sendiri, teori fatwa ini menggunakan teori tasyiyi atau korektif. Fakta ini meluruskan pemahaman bahwa
Meskipun Islam tidak mewajibkan izin dari istri pertama, hukum di Indonesia mewajibkannya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Teori karakter fatwa ini termasuk demokratik, yakni fatwa ini memungkinkan adanya regulasi hukum negara yang mengatur praktik poligami agar tidak sewenang-wenang. Pada masa lalu poligami dilakukan tanpa aturan ketat, tetapi kini ada regulasi ketat untuk melindungi perempuan dan anak. Fatwa ini menjembatani hukum Islam dengan hukum negara sehingga poligami tetap sesuai syariat, tetapi juga tidak merugikan hak istri pertama. Yang terakhir yakni fatwa tentang pernikahan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Fatwa ini membahas hukum pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim. Masalah utama dalam fatwa ini ialah apakah seorang muslimah boleh menikah dengan pria non-muslim, dan kedua bagaimana hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Selanjutnya bagaimana sikap hukum Indonesia terhadap pernikahan beda agama. Selanjutnya ini argumentasi hukum dalam fatwa. Dalam Al-Quran melarang muslimah menikah dengan pria non-muslim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Hukum ini bersifat mengikat, tidak ada kelonggaran bagi muslimah untuk menikah dengan pria non-muslim. Dalam hukum di Indonesia sendiri, dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Akibatnya pernikahan beda agama sulit diakui secara hukum nasional. Selanjutnya kaitan fatwa dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Fatwa ini bisa menggunakan teori fungsi islahi atau reformatif. Fatwa ini berperan dalam menertibkan praktik pernikahan umat Islam agar tetap sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Teori fatwa Karakter fatwa ini termasuk non-demokratik. Fatwa ini bersifat mengikat karena dalilnya jelas dalam Al-Quran dan hadis, tidak bisa ditawar-tawar. Untuk perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, fatwa ini memperkuat sikap pemerintah Indonesia yang tidak mengakui pernikahan beda agama. Meskipun ada individu yang mencari celah hukum dengan menikah di luar negeri atau jalur hukum alternatif, mayoritas lembaga agama dan negara tetap menolak pengesahan pernikahan beda agama. Baik, sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.